Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams senternya yang mau dibahas, topik utamanya adalah ayat yang ke-7, yaitu wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi di sini jiwa, diri, nafas yang mengalami, yang merasakan. Makanya jiwa itu ada pikiran, perasaan, emosi, itu jiwa. Bahasa lainnya itu diri yang mengalami, merasakan, yang bisa lapang, sempit, dendam, marah, ataupun juga bisa ridho, ikhlas. Itu diri, itu jiwa. Keterhubungan antara pikiran, perasaan, emosi, memori. Intinya jiwa, nafas adalah diri yang mengalami, diri yang merasakan. Mengerucutnya ke situ. Nah, di Asy-Syams itu bercerita tentang jiwa ini, nafas ini sebenarnya sedang mengalami penyempurnaan. Penyempurnaan yang bagaimana? Dari nafas, diri, jiwa yang lebih dominan kepada sifat-sifat hewan, ammarah bisu, yang selalu mengajak kepada keburukan, menuju nafas diri yang mulai tenang, mutmainnah. Nafas kita, diri kita itu seperti sudah menjadi hamba, menjadi budak, menjadi hamba Allah. Itu gimana sih? Maksudnya kita digunakan oleh Allah untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang ada di dunia ini. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha, apapun kejadian-kejadian yang sekarang menimpa kita, arahnya adalah bagaimana kita dididik, ditumbuhkan agar kita mengarah dari nafsul ammarah bisu terus naik nafsul lawamah. Kita mulai menyesal, kita mulai mempertanyakan, sampai pada akhirnya kita terus berproses menuju nafsul mutmainnah. Jadi ini yang sebenarnya mau dibangun tuh ini. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nafas ini, jiwa ini, diri ini yang mengalami ini, yang merasakan ini, itu punya dua potensi. Fujur, melampaui batas, dan juga bisa takwa. Jadi kalau fujur itu sifatnya keluar, melampaui batas keluar, tapi juga bisa takwa. Takwa itu arahnya itu menuju ke ruh, menuju ke kesadaran. Jadi kalau fujur cenderung sifatnya mengikuti hawa nafsu, tapi kalau takwa itu cenderung nanti nafasnya mengikuti arahan dan bimbingan ruh, kesadaran di bawah pengawasan Rabb. Jadi gini ya, misalnya kita ada stimulus yang membuat kita marah. Apakah marah itu jelek? Jadi bukan berarti marah itu fujur, terus takwa itu yang tidak marah, enggak gitu. Jadi misalnya marah itu boleh kok, marah itu manusiawi kok, wajar kok. Nah, kalau kita marah yang tepat, misalnya kita ngasih tahu anak kita sekali, 2 kali, 3 kali, tetap bandel. Kalau kita masih sama, justru itu salah. Kita harus marah, kita tegas nadanya. Justru itu takwa.
Tapi kalau baru sekali kita memperingatkan, kemudian kita marah, tapi marahnya itu berlebihan, misalnya sambil melotot, sambil pegang sapu atau gimana, yang membuat anak trauma, itu berlebihan. Jadi apapun reaksi dari stimulus luar yang membuat kita marah, kalau itu berlebihan, fujur di sini kan melampaui batas ya. Jadi seperti gelas dikasih air, gelasnya itu udah penuh, tetap aja diisi sampai meluber. Jadi itu melampaui batas. Jadi harusnya kita punya porsi marah yang memang perlu untuk marah. Tapi kalau marahnya melampaui batas, kemudian kita main tangan lah, mencaci maki lah, nah itu yang fujur. Tapi marah juga bisa berarti takwa kalau itu dalam bimbingan kesadaran, dalam bimbingan roh. Artinya kita bisa berjarak. Ketika berjarak itu kita bisa merespon, kita tidak langsung reaktif. Itulah takwa. Kita bisa hati-hati apa respon yang harusnya kita keluarkan dengan bijak. Tapi kalau fujur itu seperti kita reaktif, nggak ada jeda, nggak ada jarak sedikit pun. Ketika stimulus masuk kita langsung reaktif. Jadi itu fujur dan takwa. Nah, sumpahnya sangat begitu indah. Coba kita mulai sumpahnya dari ayat 1. Jadi sebenarnya mau cerita nafas ini ya, perjalanan penyempurnaan, tapi Allah memulai dengan sumpah. Bagaimana sumpahnya? Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya ketika waktu duha. Ini gambaran apa sih? Ini gambaran roh, gambaran kesadaran, gambaran nafas yang punya potensi takwa. Artinya kita berusaha berjarak dengan nafas, dengan pikiran, perasaan, emosi. Jadi wasyamsi wadduhaha itu gambaran ruh, kesadaran. Ada yang diam, tahu, hanya menyaksikan. Dan ketika kita mundur sebagai penyaksi, mundur perhatian kita ke belakang, berjarak dengan pikiran, kita menjadi penyaksi, perhatian kita ke arah yang diam tahu ini, ke roh ini, ke kesadaran ini, maka seperti cahaya matahari yang di waktu pagi mulai menerangi sisi-sisi gelap. Jadi di ayat ufuknya yang tadinya gelap mulai terlihat. Sama di nafas kita, di jiwa kita yang tadinya kita reaktif, gelap, kita nggak ada kemampuan untuk mengendalikan tubuh ini, kita nggak ada kemampuan untuk memberi respon yang bijak. Banyak kan kita penyesalan, begitu stimulus masuk kita mengucap sesuatu yang akhirnya kita menyesal, atau bahkan main tangan apalah, kerlingan mata apalah, yang akhirnya kita menyesal karena kita nggak bisa mengendalikan. Karena apa? Karena kita belum berjarak, kita belum menjadi penyaksi, perhatian kita masih tertidur, kita belum mencoba untuk mengenali apa sih kesadaran itu, ruang yang menampung pikiran, perasaan, emosi. Dan ini nanti ya
di surat Al-Kahfi. Jadi intinya jiwa, nafas, diri yang mengalami, merasakan kalau kita lebih mengutamakan potensi takwanya, kita mengarahkan perhatian ke kesadaran, ke yang diam tahu ini, kita berjarak dengan pikiran, perasaan, emosi ini, kita tidak reaktif lagi, tapi cahayanya masih sedikit. Ketika kita mulai masuk ke ruang kesadaran ini, sisi-sisi gelap kita yang tadinya kita reaktif, tadinya kita begitu bingung, kita nggak ada kemampuan untuk mengendalikan tubuh ini, itu nanti mulai terlihat, itu nanti mulai diterangi, tapi belum seterang ketika waktu siang ya, karena nanti digambarkan matahari itu bertajalli. Kemudian wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengikuti matahari. Bulan itu gambaran nafas kita. Jadi kalau matahari itu simbolik dari kesadaran, penyaksi yang menyaksikan, kalau bulan itu simbolik dari nafas, diri. Diri seharusnya mengikuti matahari. Maka ketika diri, nafas, jiwa mengikuti matahari, berada dalam bimbingan ruh kesadaran, maka nafas akan mendapatkan cahaya seperti bulan. Di kegelapan malam, bulan mendapatkan cahaya. Begitupun nafas kita ini. Ketika kita selama ini kita merasa gelap, tak berdaya, mengontrol tubuh ini, begitu reaktif. Ketika kita mulai latihan berjarak dengan pikiran, kita mulai latihan mengenal ruang di mana pikiran, perasaan, emosi, memori, apapun, kita menjadi ruangnya. Perhatian kita mundur. Ketika ada marah, kita tidak mengikuti marah itu, tapi kita jeda, hitung. Disitulah ada ruang, disitulah ada kesempatan kita mundur sebagai penyaksi. Oh, ada marah di dalam diriku. Nah, ruang itulah kalau kita sering berlatih di situ, itulah ruang yang selama ini tertutupi. Ketika kita tidur, sering kita mimpi, dan ketika bangun, ada yang sadar, ada yang tahu, ada yang menyaksikan bahwa semalam aku bermimpi. Tapi di sisi lain kita tidur, kita nyenyak. Ketika kita bangun, ada juga yang tahu, ada yang sadar, ada yang menyaksikan. Semalam saya tidur nyenyak. Ya, yang terlihat hanya gelap. Nah, yang tahu ini, yang diam tahu ini, yang menyaksikan ini, yang sadar ini, itulah yang kadang kita nggak ngeh. Selama ini tertutupi oleh bisingnya jiwa ini. Jadi Allah mengantar wasyamsi wal duha wal qamari idza talaha. Nafas ketika mau mengikuti kesadaran, maka apa yang di dalam nafas, kegelapan akan terlihat. Luka batin, dogma, doktrin yang dulunya memang diperlukan, tapi sudah dewasa ini yang seharusnya kita tinggalkan, tapi masih kita pakai. Itu semua nanti akan terlihat ketika kita mengarah kepada yang sadar ini, yang menyaksikan ini. Wan nahari idza jallaha, demi siang ketika bertajalli. Ini simbolik dari ketika
bersama di posisi kesadaran, posisi penyaksi, posisi yang diam tahu ini, yang akhirnya kita bisa berjarak. Maka wan-nahari idza jallaha, cahayanya begitu luas menerangi sisi-sisi gelap batin kita, sisi-sisi gelap nafas kita. Semuanya akan terterangi. Tapi wal-laili idza yaghshaha, demi malam ketika menutupinya. Ini simbolik dari nafas, diri, jiwa ketika tidak ada cahaya, ketika kita tidak bisa berjarak dengan pikiran, perasaan, emosi, maka seperti kegelapan malam, gelap yang menutupi. Kita tidak bisa melihat apa-apa, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari stimulus langsung reaktif, seperti otomatis, hampir tidak ada jarak. Karena apa? Wal-laili idza yaghsha, nafas kita begitu tertutup, nafas kita diliputi kegelapan. Was-sama'i wa ma banaha, demi langit. Nah, sama ini simbol apa dalam diri kita? Langit adalah ruang kesadaran yang luas, tempat pikiran, emosi, ingatan, pengalaman, apapun itu muncul. Marah muncul, ada ruang yang mengetahui marah. Begitupun takut tersaksikan di sini. Begitupun mimpi, ada ruang yang mengetahui mimpi ini. Ada yang sadar. Jadi was-sama'i wa ma banaha, demi langit, dia yang membangunnya. Lihat betapa hebatnya. Langit itu begitu luasnya. Sesuatu yang tinggi, luas, menampung, menyaksikan. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Bumi adalah simbolik dari tempat pengalaman terjadi, tempat rasa itu terjadi. Ini adalah simbol dari nafas, jiwa, diri. Disitulah jiwa mengalami lapang, sempit, marah, iri, dengki, ataupun kebalikannya, mengalami ridho, senang, bahagia, lapang, luas, ikhlas. Ruang pengalaman itulah nafas yang merasakan, yang mengalami. Tempat pengalaman yang dihamparkan sehingga kehidupan bisa berlangsung. Dalam nafas ada tubuh, sensasi, hubungan. Itulah tanah tempat nafas mengalami. Banyak dimensi nafas. Kalau langit adalah ruang yang menyaksikan, maka bumi adalah ruang yang menjalani. Baru masuk wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafas serta penyempurnaannya. Jadi apapun kejadian-kejadian yang kita alami, kita rasakan, itu sebenarnya adalah bentuk dari Rabb yang sedang mendidik, menumbuhkan, merawat agar nafas naik kelas, agar nafas menuju tingkat-tingkat berikutnya. Akan tetapi semuanya adalah pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha.
Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung man zakkaha, siapapun orang yang mensucikan jiwanya. Aflaha, beruntung, tapi di sini beruntungnya seorang petani, pekebun, ya. Jadi dia harus menanam, menyirami, merawat, memupuk sampai akhirnya berbuah. Artinya adalah seolah-olah bahagianya itu kita harus lelah, harus keringat, jatuh bangun, sadar, terbawa arus lagi, sadar, terikat objek lagi, jadi jatuh bangun. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang zakkaha. Di sini mensucikan, tapi sebenarnya luas ya, bisa berarti bertumbuh, berbuah, berkah. Artinya ketika jiwa disempurnakan jiwanya, maka ia akan jatuh bangun, berproses menuju kesadaran, menuju sebagai penyaksi, sehingga tercipta ruang kita bisa berjarak dengan pengalaman, dengan rasa, dengan emosi. Maka qad aflaha, maka sungguh pasti bahagia man zakkaha, siapapun orang yang bertumbuh. Sedangkan waqad khoba, sungguh pasti rugi, gagal, man dassaha, orang yang menutupi potensi, menenggelamkan potensi nafas itu, sehingga pertumbuhan tidak terjadi, penyempurnaan tidak terjadi. Kemudian ayat selanjutnya adalah cerita kaum Samud. Ini menggambarkan bahwa ketika waqad khaba man dassaha, ketika jiwa kita gagal mencapai penyempurnaan, ketika jiwa kita seperti malam yang menutupi, tiada cahaya, ketika jiwa kita lebih mengikuti potensi fujur, melampaui batas, maka Allah contohkan kaum Samud, yang salah satu kaum Samud itu bangkit lalu menuju untanya Nabi Soleh, lalu membunuhnya, sehingga diazablah umatnya Nabi Soleh. Ini menggambarkan ketika jiwa yang tadi saya sebutkan, maka bukti nyata sudah dikeluarkan, kebenaran sudah datang, Nabi Soleh sudah ada, bukti nyata untanya yang keluar dari batu sudah ada, dibikin perjanjian, jatah minum sehari untuk umatnya Nabi Soleh, sehari untuk unta yang diminta kaumnya Nabi Soleh sebagai bukti. Tapi karena jiwa yang tertutupi, jiwa yang tidak bertumbuh, jiwa yang khoba, yang celaka, rugi karena mengotorinya, menutupinya, maka perjanjian pun dilanggar. Sudah ada bukti unta yang keluar dari batu, sudah ada Rasul langsung dibikin perjanjian, tetap itu dilanggar. Maka kaumnya Nabi Soleh diazab, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Dan ini simbolik, wallahu a'lam bishawab, dan ini hanya renungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.